Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, masalah beginilah seharusnya mendidik anak, panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada poin etika bersenggama atau biologis dalam Islam, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya menghalalkan untuk melakukan segala macam bentuk biologis kecuali yang dilarang, masalah meletakkan kemaluan di dubur atau kemaluan pada saat haid dan nifas. Itu beranjak daripada yang disebutkan di halaman 55 firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah 223, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai. Selama itu tidak dilarang, maka boleh. Dan utamakanlah yang baik untuk diri kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan bertemu dengannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Sudah kita jelaskan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, makna waqaddimu li anfusikum, dahulukanlah diri kalian wahai para suami, adalah utamakanlah amal yang baik untuk diri kalian dengan cara mengucapkan bismillah ketika hendak bersenggama. Ibnu Katsir mengatakan mengerjakan segala macam ketaatan dan meninggalkan berbagai macam larangan dalam biologis itu. Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang bersenggama tanpa diawali dengan cumbu rayu dengan kata-kata yang baik, tatapan mata yang syahdu, jamaah yang ramah. Setelah bangkit syahwat kedua pasangan, barulah mereka melakukan itu. Dan ini hadis Nabi SAW. Sudah kita jelaskan hadis ini, dan itu disebutkan di footnote nomor 74, diriwayatkan oleh Al-Khatib di jilid 13 halaman 220. Juga hadis yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, larangan Nabi SAW menggauli istri sebagaimana hewan, ya, menggauli pasangannya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah wal yakun bainahuma rasul qila wa mar rasul ya Rasulullah qala al-qiblatu wal kalam. Janganlah seseorang di antara kalian menggauli istrinya seperti hewan, hendaklah di antara keduanya ada rasul. Rasul itu seperti pendahuluan atau utusan, ya. Maka para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah pendahuluannya? Kata Nabi SAW, ciuman dan perkataan yang baik, ya. Maka ini juga bagian daripada syariat dan tidak aib untuk membahasnya. Memang bagian daripada agama kita. Umumnya banyak kaum muslimin, terutama generasi muda, mereka sibuk melihat film-film porno, cuplikan-cuplikan yang tidak benar dari orang-orang non-muslim, karena mereka anggap dalam agama tidak ada itu. Padahal sebenarnya ayat Al-Quran Al-Baqarah 223 sangat jelas masalah itu. Boleh menggauli istri dengan cara apapun, ya, selama bukan di dubur dan juga di kemaluan pada saat haid dan nifas. Juga bagaimana Nabi SAW mengingatkan masalah ini, perlunya cumbu rayu, ya, dengan cara baik dan santun sehingga terangsang kedua pasangan baru melakukan hubungan biologis. Dan Nabi SAW menyampaikan kalau harus, ya, seseorang atau kalian jangan menggauli istrinya seperti hewan, harusnya ada pendahuluan. Kata para sahabat, apa itu pendahuluan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ciuman dan juga, ya, perkataan yang baik. Kata penulis ini, mencium istri merupakan perkara yang paling diperhatikan ajaran agama. Begitu juga canda dan cumbu seorang suami dengan istrinya adalah persoalan yang paling ditekankan dalam Islam, sehingga masalah ini sangat menentukan dalam meraih kebahagiaan hidup rumah tangga. Bahkan ada hadis yang menyebutkan 3 hal yang tidak masuk hal sia-sia, di antaranya adalah
bercanda dan bercumbuannya suami istri. Jadi walaupun semalam suntuk mereka tidak berdosa, ya. Malah itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah kita bahas hadis yang terakhir yang kita bahas itu di halaman 57, bagaimana Islam menganjurkan kaum laki-laki agar memberikan kepuasan batin kaum wanita pada saat melakukan biologis. Dia harus melakukan dengan jujur dan juga penuh dengan semangat, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha, thumma idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilha hatta taqdiya hajataha." Jika salah seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah dia menyenggamainya dengan penuh syahwat. Ya, dia semangat, dia memang suka sama istrinya. Ya, ini tentu ada hal-hal yang ulama bilang, ya, jangan dalam keadaan emosi, jangan dalam keadaan stres sehingga nanti mengganggu hubungan itu. Ini sabda Nabi SAW, ya. Jika salah seorang dari kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah dia menggaulinya dengan penuh syahwat. Kemudian bila dia telah menunaikan hajatnya, dia sudah klimaks, sebelum istrinya menunaikan hajatnya, maka jangan dia memburu-buru atau membuat istrinya atau meninggalkan istrinya sampai istrinya selesai hajatnya. Nah, hadis ini disebutkan, diriwayatkan Abdul Razak nomor 10.467 dan Abu Ya'la nomor 4.200. Makanya setiap laki-laki tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan hajatnya. Kaum wanita akan mudah klimaks pada saat memang dia diberikan rangsangan. Makanya dalam Islam ini semua diatur. Bagaimana perempuan dandan yang bersih rapi menggoda suaminya sehingga suaminya datang akan merangsang dia, dan pada saat dia terangsang maka akan mempermudah dia untuk menyelesaikan hajatnya atau klimaksnya. Itu bukan aib dibahas, karena bagian daripada syariat kita. Bagaimana seorang muslim memahami masalah itu. Bahasan hari ini di halaman 58, lanjutan dari yang kemarin. Seorang istri, kata penulis, juga harus mencari ridho suaminya dan waspada dari berbagai macam gangguan yang membuat suasana tidak betah dan bosan. Maka seorang istri menjaga penampilan pakaian, gerak-gerik dan tata kerama yang baik dan sopan sehingga suasana rumah menjadi tenang, teduh dan nyaman, jauh dari amarah dan emosional. Seorang istri harus juga berusaha membuat sang suami bahagia, tentram, dan selalu ingin bertemu dengannya, dan menjauhkan dari berbagai sikap memancing kemarahan dan kekesalan, serta menghindari sifat dingin, kurang komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Artinya di sini dari dua belah pihak. Nabi SAW tadi sebutkan laki-laki harusnya menggauli istrinya dengan penuh syahwat sehingga dia maksimal dalam melakukan itu. Begitu juga seorang istri harus bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu dikuatkan juga dengan hadis yang lain yang kata Nabi SAW, wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Ya, kalau wanita yang dilihat maka akan membuatmu gembira. Kalau kau menyuruh dia akan patuh. Maka semua itu akan sangat memaksimalkan hubungan biologis yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya juga. Dia 50% dari kehidupan rumah tangga. Kapan biologis kita sehat di rumah tangga, sehat semua rumah tangganya. Kapan itu rusak, maka akan rusak semuanya. Ulama mengatakan umumnya syaitan menggoda agar melahirkan kejenuhan di antara suami istri. Ini harus ditepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan kita jenuh, bosan, nggak boleh sama sekali. Ini harus dilawan dengan cara kita yang melawan, dengan cara berdoa kepada Allah SWT agar dihilangkan kejenuhan tersebut, karena ini pasangan halal kita. Kemudian kendala-kendala apa secara teknis lapangan dibicarakan baik-baik dengan pasangan. Ada bau badan, ada penampilan, ada tutur kata yang tidak baik atau kurang baik, maka disampaikan supaya bisa suasana itu sangat baik. Kalau seorang istri yang sudah paham, dia akan membuat suasana rumahnya wangi, badannya wangi, ya. Anak-anak mungkin sudah istirahat, maka pada saat suami pulang memang dia sudah siap menyambut suaminya untuk itu. Begitu juga dengan suami, dia akan coba memberikan atau memenuhi kebutuhan hajat istrinya sehingga perutnya bisa kenyang di rumah, keadaan rumah bisa tentram dan nyaman.
akhirnya membuat si istri ini bisa juga menciptakan suasana itu, maka itu maksimal dalam masalah keharmonisan rumah tangga. Dan ini yang ditekankan di paragraf oleh penulis tadi di halaman 58. Lalu beliau mengangkat sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fa bata 'alaihi ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak sehingga suami melewati malam dalam keadaan murka kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Makna laknat diangkat berkah hidupnya. Ini pernah saya singgung di bahasan mahkota pengantin ya. Jadi walaupun rumah ibu mewah sekali, ibu lagi ngambek sama suami lalu meninggalkan ranjang suami, lalu ibu pergi ke kamar sebelah, walaupun mewah nggak bisa tidur, pasti gelisah. Laknat turun kepada dia. Laknat itu diangkat berkah hidupnya. Dan subhanallah, kaum laki-laki kalau dihadapi dengan cara seperti ini, maka dia lebih jengkel nanti. Biasanya dia tinggalkan rumah, maka ibu lebih dirugikan. Tapi kalau ibu tetap ada di ranjangnya walaupun ibu dalam kondisi marah, maka akan melunakkan hati dia. Syariat tidak mungkin salah. Nabi SAW melarang wanita meninggalkan ranjang suami karena memang karakter laki-laki nggak bisa seperti itu. Kapan ibu tinggalkan kamar membuat dia makin emosi, maka bisa saja semua hajat ibu tidak dipenuhi, bukan cuma biologis, apa saja yang lain tidak bisa dipenuhi. Baik itu permintaan makanan, minuman, ajakan untuk keluar, segala macam ini akan terganggu. Makanya biologisnya harus maksimal, dan ini syariat sangat tekankan masalah itu. Istri manapun yang dipanggil oleh suaminya ke ranjang lalu dia tolak, tidak ada udzur syar'i ya. Lain kalau suaminya pemabuk, suaminya memang penjahat ya, bahkan menyakiti dia kalau mau biologis segala macam, maka dia boleh menghindar. Atau murtad dari agama, nggak boleh kumpul lagi, itu lain. Tapi kalau enggak, ya dianjurkan agar tetap bersama-sama ya. Yakin, ibu harus yakin laki-laki itu akan sangat lunak kalau ibu malah merendah dan mengalah. Dia bisa minta maaf, dia bisa memperbaiki keadaan. Tapi kalau ibu hadapi dengan kekerasan, apalagi menunjukkan ketidakbutuhan, ini bahaya sekali ya. Maka kalau ada suami yang bisa menerima itu, maka sangat jarang. Kalaupun ada, maka itu seperti bom waktu yang dia bisa meledak setiap saat. Juga dalam hadis, dan ulama mengatakan ya, hadis Bukhari Muslim ini kesannya secara zahir perempuan itu kayak diancam ya, dilaknat kalau tinggalkan ranjang suaminya, dilaknat kalau tidak melayani biologi suaminya. Kesannya begitu. Padahal sebenarnya ini ya sisi yang harus difahami positifnya. Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW menyampaikan ini karena Allah sebagai pencipta lebih tahu tentang keadaan laki-laki. Makanya ini sebenarnya kebaikan, bagaimana diajarkan seorang wanita merebut hati suaminya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Tabarani dan juga disebut dalam silsilah hadis sahihah. Kata Nabi SAW, "Khairun nisa'i allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima takrah." Sebaik-baik wanita atau istri adalah yang menyenangkan bila dipandang suami, dari penampilannya ya, dari tutur katanya segala macam ya, mentaati bila diperintahkan selama bukan maksiat, dan tidak menyelisih suami dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibencinya. Jadi kalau suaminya bilang kita keluar ke sini ya, baiklah. Saya mau beli ini, baiklah. Selama positif dukung, gitu ya. Dan dukungan ini akan membuat rasa cinta akan muncul di antara suami istri tadi, terutama kalau menghadapi laki-laki. Ini juga sabda Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan. Maka ibu-ibu harus lebih menyadari masalah ini sehingga menjadikan sebagai terapan atau penerapan dalam kehidupan. Di sini dari potongan hadis ini kita bagi beberapa bagian. Kalau potongan pertama, sebaik-baik wanita maksudnya di sisi Allah yang mendapatkan pahala besar, yang menyenangkan bila dipandang oleh suami. Jadi ini hadis, subhanallah, tidak ada hadis seperti ini tentang anak untuk orang tuanya. Enggak ada hadis mengatakan anak perempuan kalau suka dipandang oleh orang tuanya akan masuk surga, enggak ada. Tapi suami,
Allah SWT suruh itu. Dan kata ulama, ada yang betul-betul menjelaskannya secara rinci, mengatakan kalau suka untuk dilihat bahkan tanpa busana. Sampai seperti itu mereka mengatakan. Kalau suaminya suka yang begitu, ya dia tampil depan suaminya begitu tanpa ada orang lain tentunya. Maka makna dia menyenangkan bila dilihat suaminya adanya dalam penampilan yang suaminya suka. Mau pakai baju tidur kah, mau pakai celana panjang kah, celana pendek kah, tanpa busana pun, ini masuk dalam makna hadis ini. Kemudian potongan yang kedua, mentaati bila diperintahkan, artinya sesuatu mubah. Dia dahulukan suaminya dari dirinya, walaupun dia pengen, tapi suaminya dahulukan. Misalnya dia lagi pengen ke sebuah tempat, suaminya juga ingin pergi tempat yang lain. Maka dia bilang, baiklah, kita pergi ke sana dulu, tempat yang kamu inginkan. Setelah itu ke tempat ini yang saya inginkan. Mendahulukan, maka mendahulukan suami ini menyentuh sifat kepemimpinannya. Yang ada nanti naungan, kasih sayang. Bahkan misalnya suaminya bilang, apa-apa deh, ke tempat kamu dulu baru saya. Misal, maka suami bisa mengalah dengan cara itu. Tapi kalau dia ngotot, misalnya dia mengatakan, kamu ini selalu pikirkan dirimu sendiri, kamu gak pikirin saya, kesini dulu. Kalau nggak mau sudah saya naik kendaraan umum saja. Ya. Maka itu membuat suasana hati suami tidak tenang. Dan tidak ingin, seperti orang tidak mau patuh untuk memerintahkan. Bisa saja dia pergi naik kendaraan umum, suaminya pergi kendaraan lain, maka ini sudah cukup untuk membuat syaitan masuk di antara keduanya. Dan ini sudah cukup untuk menjadi pemicu cerai. Berkorbanlah anak-anak dan segala macam hal yang sudah kita ketahui dalam problematika rumah tangga itu sendiri. Dan yang ketiga potongan hadisnya adalah, dan tidak menyelisih suaminya dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibencinya. Maksudnya walaupun ibu suka pakai daster, suaminya suka pakai baju tidur, gantilah. Ya, sering banyak saya temukan problematika rumah tangga, alasannya ibu-ibunya ini, saya kan tidak biasa pakai baju begitu, tapi suami saya suruh. Ya, harus belajar. Sekarang ibu sudah jadi istri, ya, ukhti sudah jadi istri, harus tahu kesukaan suaminya seperti apa. Kalau belum memang minta suaminya sendiri, ada pakaian yang kamu ingin saya pakai, belikan saja. Dibelikan lalu ibu pakai, belajar untuk bisa itu, supaya bisa memenuhi kebutuhan suami sini. Karena dikatakan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya, penampilannya dan hartanya. Kalaupun ada harta yang dia punya harta banyak, suaminya butuhkan, dia pinjamkan, dia berikan, maka itu sedekah yang besar. Makanya istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in kaya raya, lalu dia mau mengeluarkan hartanya, lalu pada saat dia mau keluarkan, Abdullah bin Mas'ud bilang, kenapa kau nggak berikan kepada saya saja? Saya orang miskin, saya orang pas-pasan. Maka istrinya melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadinya saya mau sedekah begini. Abdullah bin Mas'ud dia minta, apa boleh saya sedekah buat suami saya? Kata Nabi SAW, iya, justru itu yang paling afdal, gitu kan, membantu dia. Makanya Khadijah membantu Nabi SAW dengan seluruh hartanya dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang hampir serupa, hadis ini diriwayatkan At-Tabarani. Hadis tadi sebelumnya diriwayatkan An-Nasai ya, sama Hakim dan Ahmad di footnote nomor 80. Kalau yang sekarang ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kata Nabi SAW, khairun nisa'i man tasurruka idha absarta wa tuti'uka idha amarta wa tahfadu gaibataka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkanmu bila engkau pandang, mentaatimu bila engkau perintah, dan menjaga dirinya dan hartamu bila engkau pergi. Ini juga kita bagi tiga hadisnya. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkanmu bila engkau pandang. Mirip dengan potongan tadi, artinya dalam penampilan yang suaminya suka. Kemudian mentaatimu bila engkau perintah, maksudnya pada hal-hal yang tidak bawa maksiat kepada Allah, dan mendahulukan hajat-hajat suami. Dan golongan ketiga, menjaga dirinya dan hartamu bila engkau pergi. Ini yang berbeda dengan riwayat sebelumnya. Artinya tidak selingkuh, ya, tidak selingkuh. Bagaimana dia menjaga dirinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, baik di dirinya ataupun di harta yang sedang dia miliki. Jadi jangan berarti uang dari suami lalu kita sembarangan saja mau keluarkan. Dalam syariat tidak seperti itu. Dianjurkan kalau itu uang dasarnya dari suami, sumbernya, maka apapun yang ibu mau lakukan izin dengan dia. Juga sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Tadi itu peringatan buat perempuan, sekarang peringatan buat laki-laki, buat suami. Dan penulis masukkan dalam etika bersenggama di sini. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga disebutkan dalam As-Sahihah, atau hadis ini hadis sahih. Yang dimaksud aku adalah, atau sebaik-baik kalian yang paling baik pada keluarganya atau istrinya adalah memenuhi kebutuhan istri. Apapun yang dia butuhkan, iya. Selama itu masih mampu, ikhwas sekalian kasih. Minta pakaian, minta makanan, minta apa saja berikan. Karena itu akan melapangkan dadanya sehingga dia mau memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dia pun akan tentram, gitu kan? Maka jangan perhitungan, tidak ketemu teman-teman kebahagiaan rumah tangga dengan bakhil. Tidak bisa ketemu. Pelit ini perhitungan itu nggak akan ketemu. Kalau ada teman-teman di sini yang pernah dididik atau terdidik dalam keadaan perhitungan, itu hapus dari benak antum. Seorang muslim tidak perhitungan. Dia tidak boleh mubadzir, membuang hartanya pada hal yang tidak bermanfaat, tapi dia harus loyal. Royal di jalan Allah, termasuk memberikan kepada istri, termasuk istri dari kaya kepada suaminya. Ini harus royal. Gak bisa ketemu. Persahabatan, pernikahan, ya, apa saja, partner bisnis, gak bisa ketemu, gak bisa langgeng ini kecuali memang royal. Tidak bisa ketemu. Makanya sifat bakhil dalam Islam dianggap penyakit jiwa. Nggak boleh. Ada orang bakhil dengan dirinya, bakhil dengan keluarganya. Selama bisa, keluarkan, kasih. Kenapa tidak? Gitu kan? Yakin teman-teman di sini, ikhwah kita, kapan antum royal dengan istri dan anak, maka Allah bukakan pintu rezeki. Karena mereka orang yang paling layak kita nafkahi. Yang kedua, antum akan dapat apa yang antum inginkan. Karena wanita memang relevansinya dengan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, perhiasannya, ini yang kira-kira dia butuhkan dan kita mampu. Maka dengan secara otomatis dia juga akan membalas dengan penataan rumah yang baik, makanan yang baik, biologis yang baik. Ini yang dimasukkan dalam sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, paling besar pahalanya di sisi Allah, yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, artinya luar biasa mudah masuk surga, mudah mendapatkan fasilitas dari Allah, adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling santun, paling lama, paling dermawan. Dan sebaik-baik kalian, tolok ukurnya adalah yang paling baik kepada istrinya. Kalau bapak ibu mau tahu kebaikan orang, maka tanya kepada istrinya, ini suamimu baik atau tidak? Kapan dia bilang baik? Karena tolok ukurnya biasanya materi dari kaum wanita. Maka berarti dianggap baik. Kalau enggak, maka enggak. Makanya pernah saya jelaskan, kenapa di surga itu ada penjelasan tentang masalah perhiasan, ya, sutra, gelang emas, mahkota itu untuk perempuan. Jadi ibu-ibu kalau baca itu, oh di surga ada ini ya, tertarik mau ibadah. Kalau laki-laki bukan itu, bidadari. Kalau dia baca bidadari, oh iya, mati syahid pun siap. Jadi memang masing-masing jiwa ada kecenderungan. Saya pernah jelaskan itu, kalau kita punya anak laki-laki ingin cepat selesai kuliah, bilang sama dia, nak, kalau kau selesai kuliah, ayah nikahkan. Cepat sekali kuliah ini. Tapi kalau kau selesai kuliah, nak, ayah nanti belikan kau gelang, kasih kau emas. Gak penting buat dia. Kalau perempuan terbalik, nak, kalau kau selesai kuliah, ayah nikahkan ya, dia lambat-lambatin kuliah juga. Takut dia nikah. Tapi kalau kau selesai kuliah, ayah berikan kau gelang emas, langsung. Fitrahnya begitu. Maka jangan bentrok dengan fitrah itu. Kita laki-laki penuhi kebutuhan selama mampu untuk istri apa saja. Tidak ketemu antara bakhil dengan keharmonisan rumah tangga. Royal di situ. Begitu juga perempuan kalau sudah diberikan, balas dengan kebaikan. Penuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan suami. Dan saya sudah kasih resep akhwat kita ya.
laki-laki itu ada 3 hal. Hadis ini juga menjelaskan masalah itu. Dipenuhi 3 hal ini, yakin dompetnya terbuka. Matanya harus lihat yang dia suka, warna, penataan rumah, segala macam. Ya. Kalau yang dia suka, dia akan mendekat. Misalnya dia suka warna merah, ya ibu pakai merah, dia akan mendekat. Warna biru, ya dia akan suka gitu. Kalau ibu mungkin suka warna, tapi kalau suaminya yang penting baik, mau pakai baju biru, pakai baju putih, sama saja bagi dia. Itu yang kedua, makanannya, perutnya, disiapkan makanan yang baik. Yang ketiga, kemaluannya, biologisnya. Kalau 3 hal dipenuhi, ya, sudah selesai, dompetnya terbuka. Tapi ini masuk ke rumah berantakan. Belum mandi, sudah 2 hari nggak mandi-mandi. Kenapa? Karena tidak biologis, jadi nggak perlu keramas katanya. Ya. Mau makan, makanan dingin, sudah habis. Tempenya terpotong-potong. Kenapa begini? Dimakan sama anak-anak. Baik, sendirikan buat suami. Diajak biologis, nggak mau, nolak. Sudahlah, capek habis urus anak tadi. Habis itu minta beli ini dong, nggak bakal dikasih lah. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, khairukum lin nisa, sebaik-baik adalah orang yang paling baik kepada para wanita. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan sanad sahih. Maksudnya adalah di sini lebih umum, semuanya wanita, ibu, tante, saudari, istri, anak, semuanya masuk dalamnya. Siapapun yang mau mendapatkan pahala maksimal dari laki-laki, dia berbuat baik dengan seluruh kaum wanita yang di bawah naungan dia. Tentu di sini maksudnya wanita di bawah naungan ya, bukan semuanya orang. Gitu. Apalagi istri orang lain, sudah nggak boleh sama sekali. Alasan kan ada hadisnya, Ustaz, suruh buat baik sama wanita. Iya, yang di bawah naungan kita, bukan semuanya, gitu ya. Dan Nabi SAW menganggap semua bentuk permainan adalah batil, kecuali seorang laki-laki bercanda dan bergurau dengan istrinya, sebagaimana sabda beliau, kullu ma yalhu bihi ar-rajulul muslimu batilun illa ramyuhu biqausihi wa ta'dibuhu li farasi wa mula'abatuhu ahlah fa innahunna minal haqq. Semua permainan ya dianggap buang-buang waktu, yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sia-sia, nggak ada pahalanya sama sekali, kecuali bermain dengan 3. Yang pertama, bermain dengan busur panah, maksudnya latihan panah, memanah, menembak, latihan keterampilan. Walaupun dia berjam-jam, tidak dianggap dosa. Yang kedua adalah melatih kuda, sama juga keterampilan kuda untuk berperang jihad. Dan yang ketiga, bercanda dengan istri, maka semua itu termasuk dari kebenaran. Ya. Jadi ada orang subhanallah kaku, masuk rumah nggak pernah ngobrol, nggak pernah bercanda, nggak pernah senyum, datang mukanya abusan qamtarira, cemberut, kasar, minta makan pun seperti tentara, ya. Kasar. Ya. Mana sini minta makan, kasih ke saya. Kenapa kau nggak masak? Saya kan sudah kasih uang bulanan. Semuanya dengan ketegangan. Sebenarnya sama saya teman, minta makan. Apa bedanya itu dengan kita bilang, hari ini ada makanan nggak sayang? Kita bahasakan dengan baik. Ya. Hari ini masak apa ya? Oh, saya lupa masak. Baiklah. Mau makan apa? Kita makan di luar yuk. Kan enak. Sama saja makan. Daripada harus kasar, keras, nggak ada gunanya. Maka ini semua nanti akan mengganggu, karena ini berhubungan dengan masalah etika senggama tadi. Bercanda dalam segala hal dengan istri bagian daripada syariat. Bagian daripada syariat. Bercanda dengan mereka. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kami kalau di luar, berulang kali saya sampaikan riwayat ini, kami kalau di luar rumah, kami seperti singa yang sedang memangsa atau memantau mangsa kami. Kalau kami sampai ke rumah kami, maka kami seperti anak-anak. Bercanda, ya, bercumbuan, dan ini hal yang dibolehkan dalam syariat. Allah juga mengajak kepada semua kaum laki-laki agar tidak membenci kaum wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan pergaulilah mereka menurut cara yang patut,
jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ini berhubungan dengan wanita atau istri. Surah An-Nisa ayat 19. Begitu juga Nabi SAW, misalnya kalau kita tidak suka dengan pola biologisnya, penataan rumahnya, masakannya, jangan langsung diceraikan. Didik dia, ajak dia, berikan masukan, gitu kan, supaya bisa seperti yang kita inginkan. Begitu juga Nabi SAW berpesan kepada kaum laki-laki agar tidak membenci kaum wanita walaupun terdapat kekurangan. Karena di samping kekurangan masih banyak kelebihan dan perkara yang menyenangkan kaum laki-laki. Kata Nabi SAW, la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci kepada seorang mukminah, sebab jika dia benci kepada salah satu akhlaknya, maka dia akan rela dengan akhlak yang lain. Ini semua hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga Nabi SAW ketika khutbah pada haji wada, wada itu perpisahan ya, haji terakhir, haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Karena setelah ini beliau sakit dan meninggal dunia. Juga bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama huwa hunna awanin indakum. Ingatlah dan berbuat baiklah kepada para wanita, ibu, istri, anak, saudari, tante, karena mereka bagaikan tawanan di sisi kalian. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ini adalah istri. Berbuat baiklah pada istri karena mereka tawanan, artinya mereka kalau keluar harus izin, mereka nggak boleh macam-macam kecuali dengan izin suaminya. Bahkan kalau suaminya melarangnya atau tidak ridho padanya, maka bisa mendatangkan murka Allah. Maka kita harusnya beradab dan menjaga apa yang sedang Allah amanahkan ini. Dan termasuk etika bersenggama, kata beliau, hendaklah kedua belah pihak tidak menyebarkan rahasia hubungan intim kepada siapapun, baik yang terkait dengan gerakan, tata cara bercumbu, dan ucapan seputar hubungan seksualnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat, orang yang paling berat hukumannya adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istri yang menggauli suaminya, kemudian dia menceritakan tentang rahasianya. Sudah saya jelaskan ini efek-efek sosialnya ya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak Allah karunia pasangan yang Masya Allah baik, santun, memenuhi kebutuhan biologisnya, jangan diceritakan pada teman-teman, karena itu bisa berefek yang tidak baik. Karena nanti kalau yang kita ceritakan tidak begitu pasangannya, dia akan mengganggu pasangan kita. Termasuk dalam masalah ini adalah berdoa ketika bersenggama dan usahakan setiap biologis, berharap agar Allah berikan anak yang soleh. Kata beliau, keluarga merupakan pondasi awal bangunan masyarakat Islami. Jadi rumah tangga, masyarakat itu akan kuat, komunitas akan banyak. Dengan di rumah tangga itu keluarga dulu pondasinya. Bila rumah tangga ditegakkan di atas asas agama yang kokoh dan lurus, maka sebaiknya suami dan istri setelah menikah berusaha menegakkan rumah tangganya. Saya ulangi ya, keluarga merupakan pondasi awal bangunan masyarakat Islami bila rumah tangga ditegakkan di atas asas agama yang kokoh dan lurus. Jadi maksudnya rumah tangga itu akan menjadi bangunan kuatnya masyarakat dan akan lahir masyarakat muslim yang kuat kalau ditegakkan di atas agama yang lurus. Oleh karena itu, sebaiknya suami dan istri setelah menikah berusaha menegakkan rumah tangganya di atas ketaatan kepada Allah dan syariat yang lurus. Sebab kebaikan dan kesuksesan rumah tangga terletak pada ketakwaannya. Kemuliaan keluarga tergantung pada nilai ubudiyahnya atau bagaimana dia menyembah Allah. Itu disilakan dengan ubudiyah. Ketenangan ya, rumah tangga ini mungkin ketenangan maksudnya mungkin ya. Ketenangan rumah tangga terletak pada istiqomahnya dan kemanusiaan keluarga tergantung pada kesungguhan mereka dalam menegakkan agama Allah.
mengamalkan kitabullah yang penuh dengan nilai kebenaran, komitmen mereka terhadap sunnah Rasul dan mengikuti jejak salafus saleh. Ada doa dan zikir di malam pertama yang dianjurkan. Hadisnya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi tadi di poin itu berdoa ketika senggama dengan niat minta doa ini sudah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya ya. Doanya itu Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang Kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah takdirkan mereka punya anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Sebagian ulama mengatakan laki-laki yang baca, perempuan cukup terwakili oleh suaminya, atau dua-duanya membaca jauh lebih baik. Dan ulama juga mengatakan termasuk etika senggama sebelum melakukannya, kalau sudah ada arah kepada cumbuan, mungkin ke sana, maka sudah membaca doa ini agar syaitan tidak ikut sama sekali punya andil dalam biologis itu. Kembali ke masalah doa dan zikir di malam pertama, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza tazawwaja ahadun min imra'atin aw idza ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi." Apabila seseorang menikahi wanita atau membeli budak, hendaklah ia mengucapkan doa, "Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang Engkau tanamkan padanya, dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya yang Engkau tanamkan padanya." Ya, ini sebagian riwayat mengatakan sambil pegang ubun-ubun kepalanya, ya, terus dibacakan. Ketika bertemu pertama kali dengan istrinya, dianjurkan bersikap lemah lembut dan santun dengan memberikan sesuatu kepadanya berupa minuman dan yang lainnya. Berdasarkan hadis dari Asma binti Yazid, dia berkata, ketika Aisyah dipertemukan dengan Rasulullah SAW, kemudian saya mendatanginya dan mengajaknya. Lalu Rasulullah SAW duduk di sampingnya, maka beliau membawa segelas air lalu meminumkannya atau meminumnya. Kemudian sisanya diberikan kepada Aisyah, maka dia menundukkan kepalanya karena malu. Asma berkata, lalu aku menariknya dan aku berkata kepadanya, "Ambillah tangan Nabi." Asma berkata, maka Aisyah mengambil tangan Nabi SAW dan meminum sedikit dari susu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Humaydi dan juga Imam Ahmad menyebutkan dan disebutkan atau disahihkan oleh para ulama. Artinya, duduk sudah kita jelaskan pada etika malam pertama, tidak terburu-buru. Ya, bapak-bapak atau ikhwah kita jangan seperti serigala yang kelaparan, langsung main terkam saja. Ya, duduk bicara. Ya, bahkan kita sudah sebutkan adabnya sholat 2 rakaat. Ya, wudhu dulu sholat 2 rakaat dengan niat sholat tatawu, sholat sunnah. Dan kemudian pegang ubun-ubun istri, doakan tadi, ya Allah aku minta kebaikannya, kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada padanya. Lalu kemudian baru memberikan minum kepada istri. Ada riwayat yang menjelaskan mengecup bagian keningnya, baru mengajak ngobrol sampai suasana terasa nyaman, baru kemudian dia melakukan biologis itu. Dianjurkan di sini kata beliau meletakkan tangan di ubun-ubun kepala istri sambil membaca Bismillah dan mendoakan berkah, lalu berdoa sesuai yang disunnahkan atau dengan sunnah, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza tazawwaja ahadun min imra'atin aw ishtara khadiman falyakhudh bi nasiyatiha wal yusammillaha azza wa jal wal yad'u bil baraka wal yakul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Apabila seseorang menikahi wanita atau membeli budak, hendaklah memegang ubun-ubunnya seraya membaca basmalah, bismillah, dan berdoa dengan keberkahan dan mengucapkan, ya Allah saya memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang Engkau tanamkan padanya, dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya yang Engkau tanamkan padanya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah dengan sanad sahih.
Abdul Razzaq juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitani ma razaqtana, fayuladu bainahuma waladun fala yusibuhu syaitanu abada." Apabila salah seorang di antara kalian ketika hendak bercampur dengan istrinya membaca doa dengan nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami." Apabila ditakdirkan mempunyai anak, maka syaitan tidak akan bisa mengganggu anak tersebut selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Riwayat yang serupa juga kata Nabi SAW, "Lau anna ahadakum idza jama'a qala Allahumma jannibna asyaitani wa jannibish syaitani ma razaqtana, fahudiya bainahuma lam yadurruhu syaitanu insyaallah." Apabila salah seorang di antara kalian ketika hendak bercampur dengan istrinya, bangkuan hubungan biologis, membaca doa, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau karuniakan kepada kami," atau anak nantinya. Apabila keduanya ditakdirkan mempunyai anak, maka syaitan tidak akan bisa mengganggu anak itu insyaallah. Abdul Razzaq juga meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, bila seorang laki-laki hendak menggauli istrinya, hendaklah dia membaca doa, "Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana." Yang artinya dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, berkahilah kami dalam apa yang Engkau karuniakan kepada kami dan janganlah Engkau jadikan untuk syaitan bagian dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami." Beliau juga bersabda, hendaknya berharap bila istrinya hamil atau mengandung agar dikaruniai anak yang saleh. Hadis ini riwayat Abdul Razzaq dan juga diriwayatkan setelahnya oleh Imam Bukhari. Ini semua teman-teman beberapa riwayat ke depan sama. Intinya doa-doa yang sangat ditekankan untuk dibaca pada saat jima. Dengan berharap syaitan tidak ikut dalam kenikmatan jima itu, dia tidak membuat was-was macam-macam. Juga dia tidak akan mengganggu anak tadi. Dalam hadis yang lain dikatakan, sebaiknya ketika bersenggama berdoa, "Bismillah, ya Allah, majannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana." Dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau karuniakan kepada kami." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza qudiya bainahum waladun lam yadurru syaitanu abada." Apabila keduanya ditakdirkan mempunyai anak, maka syaitan tidak akan pernah mengganggu anak itu selamanya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Boleh mendatangi istri dari arah mana saja, yang penting dikubul. Kubul artinya kemaluan, baik dari arah belakang ataupun depan. Sebagaimana Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 223, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai. Artinya datangilah dari arah mana saja, baik arah depan ataupun belakang. Yang penting bukan di duburnya, tapi di kubul, di kemaluan. Dari Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya kaum Yahudi beranggapan bahwa bila seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang di kemaluannya, maka anak yang terakhir juling. Ya, maka Allah berfirman, turun firman Allah ayat Baqarah 223, "Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangin ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai. Jadi di Madinah dulu ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Mereka sepakat punya keyakinan aneh-aneh ini. Anehnya keyakinan dan tidak dulu dalam syariat Allah SWT dalam Taurat. Ya, di antaranya mereka tidak mau duduk dan bercampur, ya maksudnya ngobrol, makan sama-sama dengan istri yang haid. Begitu juga di Ifas. Yang kedua, mereka tidak mau menggauli istri kecuali dengan satu cara saja. Istrinya di bawah, suaminya di atas. Dan mereka berkeyakinan kalau istrinya dibalik, bolak-balik, ya walaupun di kemaluannya, kalau hamil maka juling anaknya. Tapi ini keyakinan salah. Dan pada saat itu dibahasakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Nabi menerima wahyu ini turun, Al-Baqarah 223. Sementara yang dibolehkan tadi kubul, kemaluan, tapi yang tidak boleh adalah dubur. Atau pada waktu haid, bersangka hadis Nabi SAW, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha
au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli wanita haid atau perempuan pada duburnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ahli sunan yang lainnya. Adapun berhubungan dengan wanita haid, Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja sementara istrimu haid, segala sesuatu kecuali menikah. Maksudnya kecuali jima, meletakkan kemaluan di kemaluan. Pernah saya jelaskan masalah itu tentunya, dan hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, dan juga Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai semua meriwayatkan hadis ini. Artinya, walaupun wanita haid boleh digauli, tapi asal tidak masukkan kemaluan di kemaluan. Ya, mungkin meletakkan kemaluan di anggota tubuh yang lain, mungkin onani haram bagi laki-laki kerjakan sendiri, tapi kalau istri lakukan tidak masalah. Sebagian ulama masukkan juga dalam masalah bahasan oral seksnya dibolehkan. Ya. Dan tentang haramnya menggauli istri yang sedang haid, yang berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, maksudnya di kemaluannya. Walaupun darahnya masih sedikit, ya, atau tinggal sedikit, tetap jangan digauli di kemaluan. Berdasarkan firman Allah SWT Al-Baqarah 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah ia adalah sesuatu yang kotor. Ya. Kalau laki-laki tetap lakukan dan darah haid kena kemaluannya, bisa kena penyakit. Ya wa na'udzubillah. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka bersuci. Makna mendekati adalah menggauli di kemaluannya. Maka apabila mereka telah suci, bersih dari darahnya dan sudah mandi bersih, campurilah mereka pada tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian, maksudnya kemaluannya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat. Kalau pernah buat salah, pernah menggauli istri pada saat haid atau di dubur, lalu dia bertaubat, Allah suka dengan orang bertaubat dan berhenti dari kesalahannya dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Begitulah kata beliau, seorang suami harus memenuhi keinginan sang istri yang hendak mengulangi lagi hubungan badan ketika sedang membutuhkan, apalagi dia belum sampai pada titik kepuasan pada awal hubungan seksual karena beberapa sebab dan faktor lainnya. Kita kembali dulu ke Al-Baqarah 222, berarti intinya tidak boleh menggauli di kemaluan pada saat haid. Ini juga sudah pernah kita sebutkan, saya ulangi lagi riwayat-riwayat. Di antaranya pernah ada wanita yang datang kepada Aisyah mengatakan, wahai ummul mukminin, bagaimana kalau seseorang di antara kami sedang marah ya, ataupun lagi tidak ada hasrat, lalu diajak oleh suaminya biologis, apakah dia berdosa? Kata Aisyah, iya. Andai saja seseorang di antara kalian, hai para istri, berada di atas ya dudukan untanya dan dia tinggal jalan saja, kalau kita sekarang berarti di atas mobil, udah siap-siap, udah dandan mau keluar, maka tetap dia datang menjawab ya panggilan suaminya. Lalu kata perempuan tersebut, bagaimana kalau seseorang di antara kami sedang haid? Kata Aisyah, sesungguhnya engkau cukup mengeraskan kain di tempat keluar haidmu, kalau kita sekarang pakai pembalut, dan suaminya punya hak semua yang di atasnya. Begitu jelasnya hadis Nabi SAW menjelaskan masalah, atau hadis Aisyah menjelaskan masalah itu. Lalu Aisyah mengatakan, aku akan menceritakan kepadamu kisahku. Aku pernah pada saat tiba malamku, Nabi SAW masuk ke rumahku, dan tradisi beliau menutup kendi-kendi dan juga bejana-bejana dan memadamkan sumbu, lampu. Tapi satu malam Nabi SAW datang, lalu ada hajat ke masjid. Beliau masuk dari pintu rumah Aisyah yang dari jalan raya dan masuk ke dalam masjid, karena ada dua pintu di rumah Aisyah radhiyallahu. Maka Nabi SAW masuk ke masjid karena sudah terlalu lama nunggu, Aisyah tertidur radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan, aku sudah membuatkan roti gandum buat Nabi SAW. Gak lama kemudian Nabi SAW datang ke sebelahku dan membangunkanku sambil berkata, wahai Aisyah, hangatkanlah aku. Aisyah memahami Nabi SAW minta untuk berhubungan biologis. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang haid.
Kata Nabi SAW, merenggangkanlah kedua pahamu. Maka Aisyah pun merenggangkan, lalu Nabi SAW meletakkan pipinya di paha Aisyah dan tidur. Tak lama kemudian kata Aisyah, kambing tetangga masuk dan mencuri ya, atau mengambil adonan roti gandumku. Maka Nabi SAW kaget karena aku bergerak. Lalu Nabi mengatakan, ambillah sisa gandum itu dan jangan kau salahkan tetanggamu karena kambingnya. Tapi saksi bahasan kita adalah di sini masalah bolehnya berkumpul dengan istri pada saat haid, gitu kan? Dan berbeda dengan pendapat orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, kalau istrinya lagi haid disuruh pulang ke rumah mertuanya. Ya. Nanti selesai haid baru boleh datang. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh interaksi, nggak boleh semuanya. Alhamdulillah Islam datang lebih mudah daripada itu semuanya. Di sini juga tadi diulangi lagi pada penulis. Jadi beliau mengatakan apa yang tadi disampaikan sebelumnya adalah bolehnya atau bahkan anjuran memuaskan istri. Salah satu adab senggam adalah walaupun dia sudah klimaks, ya. Makanya kaum laki-laki dianjurkan pada saat menggauli istrinya dia mendahulukan istrinya sampai istrinya selesai. Dan memang agak berbeda dalam masalah biologis, ya. Kaum wanita bisa klimaks berulang-ulang sementara laki-laki hanya sekali. Ya, kalaupun laki-laki ingin klimaks yang kedua kali, ada hadis yang menjelaskan butuh waktu tapi dia harus berwudu, sebaiknya berwudu sehingga bisa membangkitkan semangatnya kembali. Kata beliau, hal ini harus menjadi perhatian sang suami karena ia adalah bagian dari hak kenikmatan batin istri yang harus dipenuhi. Imam Ghazali berkata, bila seseorang hendak mengulangi hubungan seksual sebagai membersihkan kemaluan untuk menyegarkan kembali kekuatan seksualnya, dan bila bermimpi basah, jangan melakukan hubungan seksual sebelum membersihkan kemaluan atau kencing lebih dahulu. Ini disebutkan dalam Adab Al-Hayat Az-Zawjiyah, atau buku yang menjelaskan tentang adab dalam berumah tangga atau berkehidupan suami istri. Terakhir di sini dalam masalah adab senggam adalah sabda Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya kemudian ingin mengulangi lagi hubungan biologisnya, hendaklah dia berwudu di antaranya dengan sekali wudu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran tentang pentingnya wudu itu dan bagaimana memang ulama mengatakan titik-titik wudu adalah titik-titik yang mengandung urat saraf yang sangat peka kalau kena air, seperti telapak tangan, mulut, hidung, muka, kepala dan kaki. Yang Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya kalau kalian ingin mengulangi jima atau biologisnya maka berwudulah karena itu akan lebih membuatnya semangat. Nah, seperti itulah dimasukkan dalam hadis ini. Kata beliau, sebagai pendidik hendaklah harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan jalan hidup salafus saleh, karena kebaikan di atas kebaikan karena kebaikan di atas adalah, ya, karena kebaikan itu bila seseorang berada, di sini mungkin bahasanya kurang tepat, ya. Karena kebaikan di atas, maksudnya apapun yang dikerjakan dalam masalah biologis adalah kebaikan dalam mengikuti salafus saleh, dan keburukan di atas keburukan adalah dalam kebidaan khalaf atau orang-orang yang baru muncul. Ya. Jadi maksud sini kebidaan khalaf adalah bagaimana seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan biologis tapi mengikuti khalaf. Khalaf itu orang yang baru datang sekarang, zaman modern sekarang, sehingga mereka tidak mengontrol lagi atau tidak mengikuti syariat tentunya. Alhamdulillah sampai sini bab 1 sudah selesai, dan ini memang berhubungan dengan masalah tata cara pemilihan istri, calon suami yang baik, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana malam pertama, bagaimana biologis. Ini semua kita anggap sebenarnya pembukaan dalam buku, ya, bab 1. Karena buku ini membahas masalah beginilah mendidik anak, maka insya Allah di bab kedua sudah mulai masuk anak terus sampai selesai buku ini, yaitu anak adalah perhiasan dan ujian dunia, dan ada fase-fase yang menggembirakan dari lahirnya dia dan bagaimana fase pendidikannya setelah itu. Allahu a'lam. Ini kita bahas insya Allah pertemuan akan datang nantinya. Baik.
Mungkin sampai sini saja insyaallah bahasan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.